Setelah selesai Ka'bah teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihissalam lalu berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, panggillah orang untuk haji. Kata Ibrahim alaihissalam, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku ini? Manggil semua manusia pergi haji. Zaman sekarang aja ada mikrofon, ada telepon, belum tentu bisa panggil semua orang gitu. Ibrahim alaihissalam bilang, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Apa kata Jibril alaihissalam? Tugasmu hanya menyampaikan. Ma alaika illal balagh. Cari tempat tinggi, naik, panggil, teriak saja. Hai manusia, datanglah haji ke Mekah. Sudah. Selebihnya urusannya Allah. Lihat bagaimana Allah memilih para nabi-nabi teman-teman sekalian. Sulit sekali memang orang-orang seperti kita yang masih subhanallah kadang-kadang disampaikan kalau Allah, kalau Rasul masih bimbang. Para nabi-nabi disuruh apa saja yakin ini perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah. Ibrahim alaihissalam naik ke gunung yang dia anggap tinggi lalu dia teriak. Dia mengatakan, hayyuhan nas u'tu ilal hajj. Hai manusia, datanglah kerjakan haji. Maka pada saat itu suara Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan dibawa dengan hikmah Allah oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi, dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak untuk datang. Semuanya dari seluruh muka bumi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj, menceritakan masalah haji, surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 26 sampai 29. 26 sampai 29. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di sekitar Baitillah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku, kata Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Ibrahim, jangan sampai ada kemusyrikan di sini, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, juga orang-orang yang rukuk dan sujud. Bersihkan, mudahkan buat mereka, bersihkan segala macam najis dan kotoran dan patung-patung syirik dan seterusnya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ini yang dikatakan tadi, panggil manusia untuk pergi haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Padahal Ibrahim alaihissalam berteriak dari gunung Mekah, dari seluruh dunia, kata Allah, mereka akan datang kepadamu dari seluruh dunia dan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Kata ulama tafsir, maksudnya unta mereka kurus. Dhamir itu kurus gitu kan. Kenapa kurus? Karena perjalanan terlalu jauh ke Mekah dari pelosok bumi ini yang datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya manfaat di sini adalah ternyata orang beriman tidak sendirian. Kita kalau pergi haji kita lihat kita punya komunitas banyak, semua suku, semua bahasa, berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama. Apalagi kalau sudah pakai ihram di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itu pada saat pakai ihram subhanallah kita lihat presiden pun, raja pun sama. Kemudian dikatakan itu manfaat buat mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya di sini adalah hari-hari haji. Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Karena haji ada 6 hari. 8 sampai 13. 8 dan tanggal 13 sunnah, 4 hari, 9, 10, 11, 12 hari wajib. Tanggal 8 jemaah haji masuk ke Mina. Dan ini hukumnya sunnah. Dikenal dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Mereka pakai ihram dari rumah mereka kalau orang Mekah. Kalau orang pendatang, kayak kita misalnya jemaah haji, maka mereka pakai ihram dari hotel mereka, masuk ke Mina. Lalu mereka mengerjakan sholat jamak qasar takdim di waktu duhur. Duhur dan asar dijamak, digabung, dikasar, dipangkas. Yang dipangkas hanya sholat yang rubaiyah, 4 rakaat. Duhur, asar, dan isya. Dan kasus jamak, jadi tidak ada kasar kecuali 4 rakaat ya. Subuh nggak mungkin jadi 1, maghrib nggak mungkin 1,5 gitu kan. Dan jamak hanya boleh duhur sama asar dan maghrib sama isya, nggak boleh yang lain. Jadi duhur sama asar, maghrib sama isya, nggak boleh asar sama maghrib, nggak boleh isya sama subuh, nggak boleh subuh sama duhur. Yang bisa hanya duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Dan yang dipangkas, dikasar hanya yang rubaiyah 4 rakaat, duhur sama asar dan isya. Maghrib kalau jamak dengan isya cuma tetap 3 dan isyanya yang 2.
di takdim, dimajukan di waktu duhur. Jemaah haji di sana bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah, ya. Mereka mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berzikir, membaca Al-Quran. Biasanya kalau travel kita atau jemaah kita diadakan pengajian. Walaupun kadang-kadang subhanallah kita sayangkan banyak di antara mereka yang lalai pada saat itu. Artinya ngobrol-ngobrol saja, buang-buang waktu, makan, minum, bolak-balik masuk kamar mandi, nggak ada gunanya ini. Kecuali darurat, tapi banyak yang begitu. Ringkas cerita, dijamak qasr takdim, kemudian sampai maghrib, maghrib juga sama, dijamak sama isya, di qasr isyanya dan ditakdim di waktu maghrib. Kemudian mereka istirahat. Tanggal 9 hari Arafah, hari wajib. Kan tadi saya bilang 8 sampai 13. Tanggal 9 jemaah haji masuk ke Arafah. Dan ada 3 lokasi kita di musim haji, Mina, Arafah, Muzdalifah. Enggak ada lokasi lain, 3 ini. 3 ini tentu ada Masjidil Haram, nanti itu lain. Masjidil Haram itu wilayah yang ini berdekatan, yang kita harus dikenal dengan Masjidil Haram. Nanti tanggal 9 kita masuk ke Arafah, habis sholat duha, kemudian pakai baju ihram. Ini hari wajib haji. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Di kerajaan Saudi sekarang kalau ada pun orang yang sudah sakit, ya sudah datang haji niat haji kemudian sakit di rumah sakit, selama dia masih hidup dipakein ihram pada hari itu, hari Arafah, dipakein infus, diantar pakai ambulans. Gitu. Karena hadir di Arafah adalah sebuah kewajiban, dianggap sudah haji. Yang lainnya kalau punya udur, sakit dan sebagainya bisa diganti dengan sembelihan.